Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Fala Afandi dengan NIM akhir 052 dari kelas Pendidikan Kimia 6B. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami B3 mudah menyala, klasifikasinya, kategorinya, dan piktogramnya. Oke, nah, jadi apa sih bahan mudah menyala itu? Jadi, bahan mudah menyala adalah suatu zat padat, cair, ataupun gas yang mudah terbakar ataupun menyala ketika terpapar sumber panas, percikan api, atau karena reaksi kimia tertentu. Nah, di sini kenapa sih kita perlu tahu tentang bahan mudah menyala ini? Yang pertama, mencegah kebakaran, mencegah ledakan, dan juga mencegah cedera. Nah, adapun sistem klasifikasinya, nanti sistem klasifikasi global yaitu menggunakan GHS atau Globally Harmonized System sebagai acuan piktogram dan kategorinya. Ini lanjut. Yang pertama itu ada padatan yang mudah terbakar atau flammable solid. Jadi bahan kimia yang berwujud padat yang mudah terbakar. Adapun klasifikasinya dan klasifikasi dan kategorinya berdasarkan GAS tadi. Yang pertama, kategori satu itu menyala sangat cepat. Nah, biasanya serbuk logam atau bahan yang terbakar dalam waktu kurang dari 5 menit dalam pengujian. Jadi kurang dari 5 menit si zat padat ini menyala dengan cepat. Kemudian kategori yang kedua menyala cepat, namun lebih lambat dari kategori satu, yaitu terbakar dalam waktu lebih dari 5 menit, tetapi kurang dari 10 menit dalam pengujiannya. Kemudian, adapun contohnya dari kategori yang pertama itu serbuk magnesium dan belerang ataupun sulfur. Kategori kedua itu ada naftalena atau kapur barus. Nah, untuk tindakan yang perlu kita lakukan sendiri yaitu hindari panas atau bahan mudah terbakar dan reduktor, serta hindari kontak dengan air apabila bereaksi dengan air dan menimbulkan panas serta api. Oke, wait. Berikutnya itu ada cairan yang mudah terbakar atau flammable liquid. Flammable liquid ini merupakan bahan kimia berwujud cairan yang mudah terbakar. Klasifikasi dan kategorinya itu ada empat. Yang pertama, sangat mudah menyala. Ini titik nyalanya kurang dari 23 derajat Celcius dan titik didih awal kurang dari sama dengan 35 derajat Celcius. Kemudian kategori kedua, sangat mudah menyala. Dengan titik nyala kurang dari 23 derajat Celcius dan titik didih awalnya lebih dari 35 derajat Celcius. Kemudian kategori ketiga yaitu cairan yang mudah menyala, di mana titik nyalanya lebih dari 23 derajat Celcius dan kurang dari 60 derajat Celcius. Kemudian kategori yang terakhir yaitu cairan dapat terbakar. Titik nyalanya lebih dari 60 derajat Celcius dan kurang dari 93 derajat Celcius. Adapun contohnya itu yang kategori yang pertama ada dietil ether, kategori kedua aseton etanol dan bensin, dan kategori ketiga itu minyak tanah atau kerosin solar. Tuh, adapun tindakan yang perlu kita lakukan menghindari kontak dengan benda yang berpotensi mengeluarkan panas atau api. Jadi kita hindari zat-zat ini dari apa benda yang berpotensi mengeluarkan panas atau api. Nah, oh ya tadi untuk piktogramnya ya ini ya flammable liquid seperti ini. Tadi untuk yang padatan kita balik lagi guys. Nah, ini untuk padatannya
lambang atau simbolnya seperti ini. Hampir sama karena memang ini bahan menyala, jadi eh, simbolnya itu flame atau api. Oke, berikutnya ada gas yang mudah terbakar atau flammable gas. Apa sih flammable gas itu? Flammable gas merupakan gas yang memiliki rentang dapat menyala atau flammable range ketika bercampur dengan udara pada suhu dan tekanan standar 20 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Ya. Konsep kuncinya itu ada di LEL atau Lower Explosive Limit, konsentrasi terendah gas di udara yang dapat menyala. Di bawah LEL, campuran terlalu tipis untuk terbakar. Kemudian UL, UL, ya, Upper Explosive Limit, konsentrasi tertinggi gas di udara yang dapat menyala. Di atas UL, campuran terlalu kaya, kurang oksigen untuk terbakar. Nah, di sini ada klasifikasi dan kategorinya. Kategori pertama itu sangat mudah menyala. Ini adalah gas yang dapat menyala di udara pada konsentrasi 13% atau kurang. Atau memiliki rentang dapat menyala minimal 12%, tidak peduli berapapun lelnya. Kemudian yang ketiga, sub kategori 1A, selain mudah menyala, gas 1A ini juga tidak stabil secara kimia, dapat bereaksi eksplosif bahkan tanpa udara. Contohnya asetilena. Nah, pada yang kedua itu ada tingkatan juga nih, ternyata kategori satu a sama satu b. Satu b itu gas mudah menyala yang stabil secara kimia. Dan kategori 2 gas mudah menyala. Nah, kategori 2 ini adalah gas yang memiliki rentang dapat menyala di udara, namun tidak memenuhi kriteria kategori satu. Contohnya itu di kategori satu sangat mudah menyala yang dan tidak stabil itu tadi ada asetilena ya atau gas karbit. Kemudian di satu B-nya ada hidrogen, propana, butana, metana. Dan kategori keduanya ada amonia. Kita lanjut. Oh ya, ini simbolnya ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, flame atau api. Oke, yang berikutnya ada zat atau campuran swareaktif, self reaktif. Jadi self-reaktif ini adalah zat padat atau cair yang tidak stabil secara termal dan dapat mengalami dekomposisi eksotermik atau melepas panas yang kuat bahkan tanpa kehadiran oksigen. Berarti di sini adanya ketidakstabilan di zat ini ya. Adapun kriteria dan klasifikasinya itu disklasifikasi ke dalam tipe A hingga G, di mana tipe A adalah yang paling berbahaya dan tidak termasuk dalam klasifikasi berbahaya. Jadi ini tipe A itu dapat meledak atau terdeflagrasi, dan tipe B memiliki sifat eksplosif namun tidak meledak secara secepat tipe A. Nah, kemudian tipe C sampai F tingkat bahayanya semakin menurun, menurun, dan menurun. Seperti itu. Oke, di sini lanjut ke contohnya. Tipe A yang sangat berbahaya dan meledak itu sangat jarang ditemukan dalam perdagangan normal ya, karena bahayanya yang ekstrim biasanya ada di lingkungan laboratorium atau produksi yang sangat terkontrol. Tuh. Kemudian yang tipe B berpotensi meledak, di sini ada di benzoyl peroxide. Nah, dalam konsentrasi lebih dari 77% dan mengandung kurang dari 6% air, di benzoyl peroxide ini adalah inisiator yang umum digunakan dalam industri polimer. Tipe C, bahaya termal tidak meledak, itu contohnya ada azodicarbonamide, senyawa yang digunakan sebagai agen pengembang pada industri plastik dan karet. Dan yang kedua ada di benzoyl peroxide juga nih, dalam konsentrasi di bawah 77%. Tipe D-nya itu ada 4 metil benzene nilhydrazid ya yang digunakan dalam sintesis kimia. Nah, adapun contoh tipe E dan F-nya itu yang bahayanya lebih rendah itu berbagai formulasi dari peroksida organik dan senyawa azo lainnya yang telah distabilkan dengan fragmentisasi atau dicampur dengan zat lain untuk mengurangi sensitivitasnya. Oke, kita lanjut.
Ini ada cairan, oh ya, sorry, apa lagi ya? Ini untuk simbolnya ya. Jadi karena ada ledakannya juga, bisa seperti ini reaktif simbolnya ya. Bisa juga menggunakan apa ledakan seperti ini, gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada bahan berbahaya cairan pyroforik atau pyrophoric liquid. Ini untuk simbolnya ya. Simbolnya umum yaitu flame atau api. Jadi cairan pyroforik ini cairan yang dapat menyala secara spontan dalam waktu 5 menit setelah bersentuhan dengan udara. Klasifikasi dan kategorinya hanya ada satu kategori, yaitu kategori satu. Suatu zat cair bersifat pyroforik atau tidak. Contohnya ada tribulita, tributilah, aluminium, dan diethylene zinc. Nah, kemudian yang berikutnya ada zat atau campuran suap panas atau self heating. Nah, simbolnya ini umum juga ya, flame atau api. Jadi di sini self heating ini adalah zat padat atau cair selain zat piroforik yang sebelumnya yang dapat memanas sendiri saat bersentuhan dengan udara tanpa pasokan energi dari luar. Jadi zat ini mempunyai ciri khas bisa panas sendiri sih, bisa panas sendiri nih tanpa pasokan energi dari luar gitu. Nah, zat ini menyala hanya jika dalam jumlah besar dan setelah periode waktu yang lama. Adapun klasifikasi dan kategorinya, itu kategori pertama, bahan yang dapat memanas dan menyala dalam sampel uji kubus 25 mm pada suhu 140 derajat Celcius. Ya, kategori satu ini berbahaya bahkan dalam jumlah yang kecil. Kategori dua, bahan yang baru menyala pada sampel uji kubus 100 mm. Berbahaya jika disimpan dalam jumlah yang besar. Jadi ini ada dua kategori ya. Adapun contohnya itu kopra, daging kelapa kering. Terus yang kedua tumpukan kain lap berminyak atau tumpukan jerami basah. Nah, itu kan zat atau salah satu contoh beberapa contoh dari self heating. Itu nah, jadi dengan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan atau paparkan ini yang pertama tadi ada beberapa bahan berbahaya yang sudah saya sebutkan ya, yaitu ada cairan mudah terbakar, padat dan mudah terbakar, gas mudah terbakar, suara aktif, piroforik, dan suap panas. Nah, di sini perlu pentingnya kita mengenali piktogram atau simbol-simbol yang sudah tadi beberapa saya tampilkan ya. Nah, untuk apa sih? Sebagai atau untuk langkah pertama keselamatan. Jadi tadi tujuan awal untuk mencegah kebakaran, mencegah ledakan, dan juga mencegah cedera. Gitu. Dengan penanganan yang aman adalah kunci untuk mencegah insiden. Insiden apa? Insiden-insiden yang tidak kita inginkan, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, jadi itu saja yang itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.